Salatu wassalamu ala al-mab'uuthi rahmatan lil 'alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma salli wa 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa 'amalan wa khashyatan ya rabbal 'alamin. Allahumma faqihna fid din wa ftah 'alaina futuhal 'arifin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. كيف حالكم؟ Alhamdulillah. Baik. كيف حالك؟ Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Rasa syukur yang terus kita terangkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sampailah kita di malam ini di penghujung capaian terakhir di al-mustawa al-awwal, di semester yang pertama. Waktu terus berlanjut, waktu terus berputar, usia kita semakin berkurang, namun kita perlu berbangga dan kita patut bersyukur bahwasanya selama 5 bulan ini setidaknya kita sudah menghabiskan waktu-waktu kita, memanfaatkan waktu-waktu kita, menghabiskan usia-usia kita dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, itu penuntut ilmu. Mudah-mudahan terus kita berdoa kepada Allah, ini bisa menjadi persembahan terbaik kita ketika nanti kita berdiri berhadapan di persidangan Allah Subhanahu wa taala, di antara yang ditanyakan oleh Allah nanti dari pembalasan tersebut sebagaimana yang diutarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan memberikan fima afnah, yaitu tentang usia kamu, untuk apa kalian habiskan, untuk kalian pergunakan. Maka ini mudah-mudahan bisa menjadi hujjah bagi kita telah memanfaatkan semaksimal mungkin usia yang Allah berikan kepada kita, sehingga kembali kita bisa dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tapi malam ini insyaallah kita isi dengan Lailatul Murajaah, yaitu malam untuk murajaah. Kita sedikit akan murajaah dars-darsnya kita secara umum. Kita akan murajaah dars yang ke-8 atau dars terakhir kita dari kitab Sulusul Al-Arabiyah, dan kita akan memurajaah hadis yang telah kita hafal selama 1 semester ini. Meskipun tidak dari awal semester kita hafal, namun alhamdulillah sudah 15 hadis yang kita bisa kantongi untuk menyambut kehidupan belajar kita ke depan, baik di takhasus ini atau belajar di tempat-tempat yang lainnya. Nah, kita murajaah dari materi tasawuf sekalian secara umum saja, yaitu ketika kita membahas pertama kali membahas ilmu tahsin, atau yang kita sebut dengan bagaimana kita memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Di awal waktu itu kita membahas fondasi tentang tilawah sahihah atau at-tilawatus sahihah, bacaan Al-Quran, tilawah Al-Quran yang bisa dikategorikan sebagai tilawah yang baik dan benar. Kriterianya ada 4 waktu itu kita sebutkan. Pertama apa? Makhraj, hurufnya tepat. Jadi huruf-huruf hijaiyah yang kita baca ini nggak bisa asal sebut saja, nggak bisa asal baca saja. Maka di sana ada paten-paten dari makhraj yang harus kita perhatikan. Nah, makhraj yang sudah kita bahas atau kita singgung ini ada berapa? Ada 5 dari garis besar. Ada makhraj disebut dengan al-jawf, ada makhraj al-halaq, ada makhraj al-lisan, ada makhraj al-syafatan, dan ada makhraj al-khayshum. Jadi secara garis besar 28 huruf hijaiyah, atau sebagian yang lain mengatakan 29, atau sebagian lain mengatakan 30 huruf hijaiyah, itu tempat keluar kita bagi menjadi 5. Pertama tadi ada al-jawf, yaitu huruf yang kita keluarkan dari mana? Ingat, al-jawf ini hanya rongganya saja, rongga mulut dan rongga tenggorokan, alias ruang kosong yang ada di tenggorokan dan mulut, itulah tempat keluarnya dari al-jawf. Al-jawf hurufnya atau tempatnya hanya bagi huruf yang dibaca panjang atau bacaan mat. Dalam kata lain, apabila kita temukan Fatihah, setelah
Tiga. sukun. Nah, bacaan yang panjang dengan 3 model tadi ini kita keluarkan dari mana? Dari rongga mulut kita dan rongga tenggorokan kita. Apa faedahnya? Faedahnya adalah setiap kita temukan bacaan panjang ini tidak diperkenankan keluar dari mana? Keluar dari hidung, keluar dari faedah. Ini faedah membahas atau kita mengetahui makhraj al-jawf. Jadi semua bacaan panjang tidak diperkenankan keluar dari hidung. Ma, ta, sa, wa, la. Bacaan panjang tak boleh keluar dari mana? Dari hidung. Harus sesuai dikeluarkannya. Yaitu keluar dari al-jawf, dari rongga mulut kita atau rongga tenggorokan kita. Itu makhraj yang pertama. Yang kedua, ada makhraj al-halaq, yaitu huruf yang keluar dari mana? Dari tenggorokan kita. Al-halaq terbagi menjadi tiga. Tenggorokan bagian bawah, tenggorokan bagian tengah, dan tenggorokan bagian atas. Masing-masing bagian tadi ada berapa huruf? Ada 2 huruf. Bagian bawah 2, yaitu hamzah dan ha. A, I, U, ha, hi, hu, ba. Keluar dari mana? Dari tenggorokan paling bawah. Tidak ada yang dikeluarkan dari dada. Paling banyak membaca ha ini terkadang dibaca dari dada. Di dari dada sebagai kata. Jadi paling bawah sekali dari makhraj itu adalah tenggorokan paling bawah. Itu di bawah ada hamzah dan ha. Kemudian naik sedikit dari situ ada tenggorokan bagian tengah, yaitu ada 2 huruf juga, ada ain dan juga ha. Ain dan juga ha. An, ain, ha, hi, hu, ba. Yang paling penting ketika kita membahas huruf ain adalah setiap bacaan ain ketika sukun pertama suaranya harus apa? Mengalir. Setiap suara atau setiap sukun ain ini suaranya harus mengalir. Misal apa? Misalnya apa ya Pak? Ain yang sukun. Iyyaka na'budu. Jadi ada suara lanjutan, ada suara yang mengalir. Tidak boleh kita putus suaranya. Iyyaka na putus suaranya. Terusnya apa? Iyyaka na'budu. Karena suaranya harus apa? Mengalir. Mengalirnya banyak atau sedikit? Mengalirnya sedikit. Kenapa? Karena ain memiliki sifat baiknya, bukan wah. Dan yang perlu kita perhatikan pula dari ain adalah tidak diperkenankan setiap membaca ain dari mana? Dari hidung. Sami'allah. Jadi tidak dari hidung. Harusnya apa? Sami'a. Ya kan? Sami'a. Bukan. Tapi apa? Jadi setiap baca ain baiknya apa? Tidak diperkenankan keluar dari hidung. Itu huruf ain. Adapun huruf ha, ketika kita bahas itu, yang paling penting dari huruf ha adalah ketika dia sebut suaranya harus apa? Kita alirkan. Baik. Berikan ruang dia untuk mengalir dulu. Berikan waktu untuk alir dulu. Jangan langsung ditarik. Jangan. Tapi apa? Dialirkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan langsung ditarik. Jangan. Tapi apa? Jadi diberikan kesempatan untuk mengalir dulu karena dia sifatnya apa? Kemudian baca ha, jangan sampai ada gerakan atau kotor getaran. Harusnya apa? Ha itu dibaca halus. Ha dibaca halus, tidak
tengahnya. Tengah. Nah, kemudian naik terakhir di tenggorokan bagian atas, ini juga sama ada dua huruf, yaitu huruf apa? Ghain. Ghain dan huruf Kha. kha. Ghain dan huruf kha. Nah, ketika kita membahas ghain kali itu, yang terpenting dari huruf ghain adalah ketika sukun ghain termasuk huruf yang memiliki sifat apa? Rakhamah. Ghain ketika sukun memiliki sifat rakhamah. Jadi ketika setiap kita temukan ghain sukun dan ini ada di Al-Fatihah, maka ghain ini harus dialihkan. Atau bisa perhatikan berapa banyak ghain sukun ini luput atau terjatuh dalam kesalahan dari imam-imam yang menjadi pimpinan sholat di setiap sholat jahr. Harusnya ghain sukun ini dialihkan suaranya. Ghairil maghdubi kedengaran suaranya madu, tidak terputus, tidak. Ghairil maghdubi ini putus, tidak ada suara lagi. Harusnya ghairil wal-laili idza yaghsha. Jadi suaranya harus mengalir karena sifatnya rakhamah. Jadi ghain bukan syiddah, tapi sifatnya rakhamah. Dan juga jangan dikolkolahkan ketika sebut wal-laili idza yaghsha, bukan huruf qalqalah. Nah, kemudian yang penting pula bagi ghain adalah huruf ghain ini berbeda dengan huruf G bahasa Indonesia. Apa bedanya? Kalau G dalam bahasa Indonesia ini dibaca tipis, gaga, gigi, guru. Ini huruf G. Tapi kalau ghain dia harus dibaca lebih tebal dari huruf G bahasa Indonesia. Apa sebabnya? Karena ghain pada sifat isti'alah. Jadi gaga bahasa Indonesia, kalau ghain kalau G, kalau lain hal ataka hadithul ghasyiyah. Jangan apalagi dibaca dengan monyong. Ghasyawah, jangan gisya tadi ghasyawah. Kenapa tadi lebih tebal? Karena ada sifat istilah yang kurang lebih terkait huruf ghain yang kita bahas. Kemudian yang benar-benar lain ada huruf kha. Intinya kha ini harus apa? Ada getaran sehingga terbedakan antara kha dengan ha. Nah, sampai sini makhraj yang kedua kita bahas, itu makhraj apa? Makhraj al-halal. Kemudian makhraj ketiga yang sedang kita bahas belum selesai, yaitu makhraj al-lisan. Al-lisan ini makhrajnya lebih bervariasi daripada makhraj sebelum dan sesudahnya. Kalau sebelumnya tadi hanya 3 bagian, 1 bagian, setelahnya juga sama 2 bagian, bahkan hanya 1 bagian. Namun kalau al-lisan terbagi menjadi 10 bagian. Ada 10 bagian. Masing-masing bagian ada yang 3 huruf, ada yang 1 huruf, ada juga yang 1 huruf dibaca 2 jenis. Jadi intinya huruf yang keluar dari al-lisan lebih bervariasi, lebih kompleks lagi macamnya. Nah, di awal kita ketika masuk ke makhraj al-lisan, kita temukan huruf apa? Kita temukan huruf qaf. Kita temukan huruf Nah, ketika kita bahas huruf qaf, yang paling penting untuk kita perhatikan adalah jangan sampai huruf qaf ini ada udara yang keluar. Tegaskan jangan sampai kita baca qaf dengan udara yang keluar. Kenapa? Karena huruf qaf memiliki sifat jar. Jadi qaf sifatnya jar.
Ini qaf sifatnya apa? Jahar. Hati-hati ketika kita baca qaf dengan udara yang keluar, maka kita telah merubah qaf menjadi huruf kaf. Kita telah merubah qaf menjadi huruf kaf. Karena nanti di antara sebagian perbedaan qaf dengan kaf ada di sifat apa? Jahar dan hamas. Kemudian sifat lain yang penting bagi qaf adalah qaf ini memiliki sifat isti'la, yaitu qaf dibaca tebal daripada huruf yang setelah ini, yaitu huruf kaf. O, ka, o, ka, ti, ti, ki, ti, ki, o, ku. Jadi dibaca lebih apa? Tebal. Termasuk huruf qaf ini ada di surah Al-Fatihah. Apa ayatnya? Ihdinas siratal mustaqim, mustaqim, tayyib. Kita membaca qaf ini dengan tanpa istilah, sehingga apa? Huruf qaf berubah menjadi kaf. Mustaqim, ki, bahkan jelas dengan hamasnya. Mustaqim, ki, ini salah kuadrat. Udah salah di istilah, salah juga di jaharnya. Jadi mustaqim, tayyib, suara istilah kayak melengkung begitu, tayyib, dan juga dia tanpa udara karena sifatnya jahar. Ini yang pertama dari al-lisan. Kemudian huruf kaf setelahnya, yang paling penting ketika kita bahas huruf kaf adalah apa? Yaitu sifat hamasnya. Yang paling penting dari huruf kaf adalah sifat hamasnya. Nah, hamas pada kaf yang pernah kita bahas, yaitu dia memiliki perbedaan dari hamas secara umum. Hamas pada kaf ini memiliki apa? Perbedaan dari hamas secara umum. Apa bedanya? Hamas pada kaf dan nanti juga seperti ta. Hamas pada kaf dan huruf ta ini porsinya dominan terjadi hanya pada harokat apa? Sukun saja. Pada harokat sukun. Adapun harokat selain sukun, maka apa yang kita bahas yaitu tidak dikeluarkan hamasnya atau tidak dominan hamasnya. Jadi kita baca ka, dengan ka, ki, bukan ki, ku, bukan ku. Nah, ketika sukun baru bak, jangan bak. Kebanyakan kita terbalik. Ketika harokat udaranya keluar, ketika sukun udaranya tertahan. Kita terbalik kebanyakan. Harusnya dibalik. Ketika sukun ini tidak dikeluarkan secara berlebihan, nggak perlu ki, ku. Nah, ketika sukun baru kita keluarkan bak. Dan ini hamas pada huruf kaf. Kenapa hamas pada huruf kaf dan hamas pada ta berbeda? Mau jawab? Ya, bisa jawab. Kenapa waktu itu kita bahas hamas pada huruf kaf dan ta bisa berbeda? Dari hamas pada huruf ha, hamas dari huruf kha misalkan. Mau jawab? Siapa terakhir? Udaranya hamas terbuka, terbuka. Tak yang lain, saya kasih nasi tahu. Mau mana nasi tahu? Mau mana nasi tahu? Nasi tahu. Anda melupakan, kamu melupakan dia. Kamu melupakannya. Nasi tahu ya katanya. Nasi tahu. Nah, apa syaratnya? Hamas pada huruf kaf itu hanya terdapat pada sukun, sedangkan hamas terjadi di huruf ta itu di setiap harokat. Nah, itu yang jadi pertanyaan, kenapa hamas pada kaf dan ta terjadi hanya di sukun aja, beda dari hamas pada huruf lainnya. Nah, jawabannya apa? Hamasnya kaf itu berpasangan dengan syiddah. Nah, terasa
Jadi kalau antum mau perhatikan, semua huruf yang punya sifat hamas, semua huruf yang punya sifat apa? Hamas, pasti pasangannya apa? Rokhawah. Jadi mayoritas semua huruf yang udaranya keluar, semua huruf yang udaranya keluar atau udara yang mengalir, pasti suaranya juga mengalir. Sehingga ini memungkinkan untuk keluar secara bersama-sama di saat apa? Di saat berbagai harokat. Adapun hamas pada huruf kaf dan hamas pada huruf apa? Ta. Ini hamas yang ada pada huruf kaf dan huruf ta, dia memiliki pasangan sifat suaranya yaitu apa? Syiddah. Memiliki pasangan pada sifat suaranya adalah syiddah. Sehingga apa? Sehingga jika tidak kita usahakan hamasnya, maka niscaya hamasnya ini ketika sukun juga ikut tertahan. Kenapa? Karena berpengaruh dari suara. Ka, ki, u, ba. Suaranya putus kan? Ba. Tapi kalau ha, bah. Suara ngalir otomatis udara ngalir. Kha, bah. Suara ngalir otomatis udara mengalir. Sin, bas. Suara ngalir udara ngalir. Fa, lebih jelas nih. Bah, bah. Suara ngalir otomatis udara mengalir. Adapun hamas pada kaf dan ta ini pasangannya syiddah. Ba, kemudian ba. Nah, sehingga kalau kita usahakan keluar, maka hamasnya ini tidak akan keluar. Sehingga kita katakan hamas pada kaf ini terjadi pada harokat apa? Sukun, dan begitu juga huruf ta. Ini sebabnya hamas pada kaf dan hamas pada huruf ta berbeda dari hamas pada huruf yang lainnya. Apa sebabnya tadi Pak? Karena hamas pada kaf dan ta pasangannya syiddah. Tapi kalau huruf-huruf lain hamas niscaya akan berpasangan dengan rokhawah. Baik, sekali lagi kita tegaskan hamas pada kaf ini terjadi ketika apa? Sukun saja. Bak, bak. Adapun ketika berharokat dan perlu kita ka, ki, ku. Begitu pula nanti pada huruf ta. Kemudian banyak dari makhraj yang kita sudah bahas, yaitu makhraj huruf lam, kemudian makhraj huruf yang tengah lidah, jim, shin, dan ya, kemudian huruf ro, huruf huruf nun, sampai terakhir di huruf ta, dal, dan juga o. Nah, ini pembahasan kita terakhir sampai pada makhraj ta, da, dan to, yaitu ujung lidah menempel dengan pangkal gigi sebelah atas. Nah, dan poin lain yang perlu antum perhatikan dari daras tahsin adalah tadi unsur pertama dari tilawah sahihah adalah makhraj. Yang kedua adalah apa? Sifat huruf. Jadi huruf-huruf hijaiyah ini kadang berasal dari makhraj yang sama, kadang berasal dari makhraj yang sama. Lantas bagaimana untuk membedakannya? Ini peranan siapa? Peranan sifat huruf. Sifat huruf lah yang dapat membedakan huruf yang sama makhrajnya. Kemudian ketiga, poin seseorang dikatakan tilawahnya sahihah atau benar yaitu apa? Tajwid. Kapan ikhbar, kapan idgham, kapan iqlab, kapan izhar, dan seterusnya. Ini dari idgham, dari tajwid. Termasuk nanti tajwid, idgham, mutamatsilain, mutajanisain, mutaqaribain. Kemarin sempat ditanyakan bagaimana ketika ta bertemu dengan o atau sebaliknya, seperti basal ta, basal ta, o ketemu ta, basal ta, masuk ke o namun tidak sepenuhnya. Nanti kita bahas idgham, mutajanisain. Itu poin yang ketiga. Poin keempat terakhir, tilawah dikatakan sahihah kriterianya apa? Yaitu wudud atau bacaan panjang, harus sesuai kapan yang 2 harokat, kapan yang 4 atau 5 harokat, dan kapan yang 6 harokat, serta kapan yang
tidak dipanjangkan. Termasuk kesalahan apa? Yaitu bacaan yang pendek tapi dipanjangkan meskipun tanpa sadar. Ini terkadang banyak terjadi pada huruf nun tasydid sebelumnya kasrah. Apa misalnya inna, karena iman terbawa dengan nada lagu, intonasi, atau ingin suaranya didengar enak misalkan, namun terkadang jatuh pada kesalahan ini, yaitu apa? Muncul suara baru yang waktu itu kita bahas dengan apa? Tawal gitu. Jadi ini gimana bacaannya? Inna, inna, inna. Panjang atau pendek ya? Panjang. Terusnya inna, inna. Langsung inna, jangan in. Salah apa tadi namanya? Tawal apa? Tawal memunculkan suara baru atau menambah suara. Nah, ala kulihal kita belajar tasir di majelis ini, kita masukkan tasir di kurikulum takhasus ini tujuannya agar tilawah kita agar tercetak tilawah yang sahih, tilawah yang baik dan benar, bukan tilawah yang enak didengar. Tilawah yang enak benar itu mempersekian tugas. Namun yang jadi tugas pokok kita adalah apa? Agar tilawah kita baik dan benar. Nah, ini kita bahas sedikit tentang hasil. Kita tidak buka sesudah menjawab. Kemudian selanjutnya kita murojaah terus yang ke-8 dari Rasulullah Al-Hafiyah dari Nabi. Baru setelah itu kita murojaah hadis yang pertama sampai hadis yang 15. Untuk murojaah Rasulullah Al-Hafiyah ke-8 kita simak pemaparan dari dua santri, yaitu Syekh Dr. Rahim. Bukan santri, kita bahas santri. Kalau santri anak kecil atau anak sekolah. Tapi kalau sudah di atas disebut bahasa santri. Syekh santri atau bahasa santri? Bahasa santri mungkin sejarah mustiah. Namun kita terkadang santri sejarah ilmu ya. Betul seperti ini. Baik, dari Pak Rahim. Setelah itu diikuti oleh Pak Agus. Diefisienkan waktunya masing-masing 20 menit. Sekarang jawabannya ke angka 9, dari Pak Rahim nanti sampai jawabannya ke angka 1. Ustaz Abdul Hakim. Kayak Ustaz Abdul Hakim. Oh, ini Masya Allah pengarangnya. Dokter Abdul. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan shalihan wa taqabbalan. Baik, kaifa haluk ya Tifah? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah dan dimudahkan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang Allah inginkan kebaikan bagi kita, dan berakibat pada mudahnya kita memahami ilmu-ilmu Allah. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini, pada kesempatan tobat, latihan bicara atau public speaking, latihan bicara, pidato. Pada acara kali ini kita akan
yang sudah kita pelajari dan insya Allah kita pahami bersama sebelumnya. Dan alhamdulillah pada kali ini saya mendapat kesempatan untuk memurojaah dars At-Tsani, dars ke-8. Untuk itu sebelum saya memulai dars ke-8 ini, baik kita review dulu, kita tinjau apa aja yang ada di dars 8 ini sebagai bahan kita untuk lebih mudah memahaminya. Pada dars ke-8 ini kita akan menemui materi-materi yang sebenarnya sudah dibahas di dars sebelumnya yang nanti kita akan review, yaitu isi misal kata ganti tujuh. Pada dars awal dan dars kedua itu khusus membahas kata ganti tujuh. Sekedar membahas kata ganti tujuh dalika itu penulis ini mengkhususkan satu pelajaran hanya untuk menerangkan kata ini yang insya Allah ya mudah bagi kita. Tapi di situ menunjukkan betapa sabarnya mu'alif penulis Dr. Budi Abdurrahman Arif Rahman. baik di dars awal dan dars 2 hingga pada sebelum dars ke-8 akhir dars ke-7 itu kita masih membahas atau mengulang-ulang materi kata tujuh isim misal. Pada dars 1 dan dars 2 khusus kata tujuh hadza dan dalika. Pada akhir bab atau dars 7 itu kita baru mempelajari 4 kata ganti tujuh isim misal dari hadza, dalika, hadza, hadi, dalika, tilka, yang fungsinya insya Allah kita masing-masing sudah kita pahami. Dan tentu saja pada pelajaran awal tentang kata ganti tujuh ini kita dengan kaidah yang sudah kita pahami. Artinya setelah kata isal, kata ganti tujuh itu diikuti dengan kata yang tidak beralif lam. Dan ini akan kita temukan di dars 8 juga isim isal, tapi dengan kaidah baru. Insya Allah nanti kita bahas. Begitu juga pada dars 3 kita sudah diperkenalkan dengan kata yang beralif lam. Kalau kita ingat huruf samsiah dan komariah. Di dars ke-8 ini pun kita akan menemukan kata yang beralif lam yang sebelumnya nanti didahului oleh isim misal, tentu dengan kaidah baru. Dan di dars keempat kita mempelajari huruf jar yang sampai saat ini kita sudah mempelajari 4 huruf jar, itu min, ila, fi, ala, ila. Nah, huruf jar yang sudah kita pelajari ini itu akan mempengaruhi kata sebelumnya, kata sesudahnya. Dia fungsinya mengkasrohkan kata sesudahnya. Fi kitabun, maktabun, ada maktabun, ada qalamun, ada maktabun,
kolamu ala maktabat atau maktabun? Maktabi. Nah, ala yang kita tadi sebut huruf jar itu akan menyebabkan atau merubah harokat akhir pada kata sesudahnya yang biasa kita sebut kita ucapkan dengan dhamma, karena sudah ada atau didahului oleh huruf jar ini jadi kasroh. Nah, pada dars 8 ini juga demikian, tapi dengan kaidah baru yang sebelumnya kita mengenal huruf jar itu mengkasrohkan. Nah, ini nanti ada kata-kata yang tertentu yang tidak menggunakan kaidah awal, dia tidak kasroh, dia tetap seperti yang tertulis. Baik, Irwan. Saya kasih beri catatan sedikit. Jadi di dars sebelumnya kita mengenal kata hada dan kawan-kawannya. Nah, kata hada atau isim isaroh yang kita pelajari awal ini akan diikuti dengan kata yang tidak beralif lam. Artinya saat kita menggunakan kata tuju, mestinya ada objek atau benda yang dituju. Nah, benda yang dituju atau objek atau isim ini ada dua kemungkinan. Ada yang tidak beralif lam, misalnya dia tidak beralif lam. Ini yang dulu kita pelajari. Jadi hada Kolamun. kolami atau kolaman? Kolamu atau kolamu? Kolamu. Karena tidak beralif lam, di sini harus tanwin. Ini yang kita pelajari di awal, dan kaidahnya kita menerjemah dari hada sesuai urutan. Kita terjemahkan dari kata tujuh itu dulu, baru kata yang dituju. Jadi ini pena, ada kolamun. Jadi kita tulis di sini. Ada kolamun. Kaidah awal kita dapati kalau ada susunan seperti ini, cara mengartikannya sesuai urutan. Artinya kita artikan dari kata tujuh dulu, baru benda yang dituju. Jadi ini pena. Mahada untuk kita bisa memfungsikan kata tujuh ini, karena seperti yang sudah kita pahami bersama, kata tujuh ini ada yang untuk dekat, ada yang untuk jauh. Jawaban yang saya harapkan sesuai dengan kondisi. Mahada ya Ikhwan? Mahada ya? Ada kolam dekat dengan pembicara, jadi gunakan ada. Nah, pada dars ke-8 ini kita akan menemukan isim isaroh. Hada dalam hal ini diikuti dengan isim atau kata yang beralif lam. Biasanya kolamu, hada kolamu. Ini kaidah awal, kita menerjemah dari kata tujuh. Ada kolamun, ini
pena. Nah, pada dars ke-8 ini kata yang muncul setelah isim isyarah, setelah hada atau hadihi, dzalika, tilka, ini kata yang beralif lam. Maka di sini kita ada kaidah baru. Apabila kita menemukan atau membuat susunan seperti ini, isim isyarah diikuti dengan kata yang beralif lam, maka cara menerjemahkannya tidak seperti yang awal. Kita balik dari benda yang ditunjuk dulu, kemudian kata tunjuknya. Jadi kalau susunannya hadal qolamu, artinya pulpen ini pulpen ini. Kalau susunannya awal hadal qolamu, ini kalimat sudah beres, sudah sempurna atau belum? Sudah sempurna. Hadal qolamu sempurna. Ini pulpen, ini pena. Tapi saat hada atau isim isyarah ini diikuti dengan kata yang beralif lam, hadal qolamu, maka kalimat ini sudah sempurna atau belum? belum. Masih gantung. Karena ini belum sempurna, maka diperlukan penyempurna, pelengkap. Hadal qolamu misalnya apa? Patah misalnya. Maksur. Nah, maksur itu sebagai pelengkapnya. Gitu. Jadi intinya dari dua bentuk susunan ini, susunan yang di dars sebelumnya kita belajar seperti ini, cara mengartikannya dari isim isyarah, kemudian kata yang ditunjuk, ini pena. Tapi pada dars 8 isim isyarah diikuti dengan kata yang beralif lam, maka cara mengartikannya dibalik dari pena ini. Dan ini dengan catatan kalimat ini belum sempurna, harus disempurnakan dengan menambahkan pelengkap. Misalnya hadal qolamu maksurun. Baik, sampai sini Pak. Barangkali ilahuna indah soal. Saya mengambil soal. Insyaallah. Jadi kalimat yang muncul setelah ini kalimatnya sudah sempurna, dan ini juga sudah sempurna setelah diberi pelengkap. Baik, jadi ini yang ada di pelajaran ke-8 dengan kaidah baru. Apa kaidahnya? Cara menerjemah. Kalau dulu kita menerjemah dari kata tunjuk, baru kemudian kata yang ditunjuk. Ini pena, ini pulpen. Pada kaidah baru ini tidak lagi demikian, karena di sini sudah ada alif lam. Jadi cara menerjemahkannya objek atau kata yang ditunjuk, baru kemudian kata tunjuknya. Pena ini, kenapa pena ini? Kita beri berkah maksud misalnya pena ini rusak atau patah. Baik, al-an iftahu kutubakum safhah ats-tsalitsah wa arba'un, halaman 43. Safhah
At-tamrin ats-tsalits. Paling bawah ya. Latihan ketiga, kita langsung pada soal. Untuk ila amr ana aqra wa antum taktubun. Saya akan bacakan beritanya, silakan menyimak, atau yang belum memberikan tarokat silakan ditulis. Iqra al-mithala al-atiyah thumma hawwil al-jumala al-atiyah mithlahu. Iqra'il mithala al-atiyah thumma hawwil al-jumala al-atiyah mithlahu. Syekh Abu Abbas, coba diulang. Iqra al-misala atiyah al-atiyah thumma hawil al-jumala al-atiyah mislahu. Baik, mubasyarah. Aqra wa antum atiyata, jumalal atiyata. Coba kita ulang bareng sama-sama. Iqra'il mithal al-atiyah. Iqra al-misala al-atiyah Thumma hawilil jumal al-atiyata thumma hawil mithlahu. mislahu. Artinya Bacalah contoh berikut ini, kemudian ubahlah kalimat-kalimat berikut ini Jadi seperti apa yang dirubah? kalimat-kalimat. Kalimat berikut ini hada kitabun kita rubah jadi pola yang sebelah kiri. Hadal kitabu, dari pola setelah isim isyarah diikuti dengan kata yang tidak beralif lam menjadi kata yang beralif lam. Hada kitabun, ma maknahu? Ini kitab. Ini kitab. Kita rubah menjadi hadal kitabu li Muhammadin. Kitab ini miliknya Muhammad. Jadi tidak lagi kita artikan atau terjemah ini kitab, ya. Walaupun dalam bahasa Indonesia masih bisa dipahami, tapi untuk kaidah bahasa Arab kita tetap seperti ini. Jadi hadal kitabu, kitab ini milik atau punyanya Muhammad. Itu misal, contoh. Sekarang kita masuk soal nomor 1 kepada Abu Abbas. Ada tabibun. Ini dokter. Ada tabibu minal Hindi. Dokter ini dari India. Sahih wa? Sahih. Jadi dari hada tabibun menjadi hada tabibu. Hada tabibu kalimatnya belum sempurna. Kita sempurna dengan minal Hindi. Saya setra Atani. Hadihi sayyaratu, ini mobil. Hadihi sayyaratul lil mudiri. Main. Hadhihi sayyaratu lil mudiri. Hadhihi sayyaratu lil mudiri. Sahih Pak? Sahih. Sahih. Ma ma'nahu? Mobil ini miliknya kepala sekolah. Mobil ini miliknya kepala sekolah. Ba'dahu seharus Dalika waladu banul mudarrisi. dan Itu anak kecil. itu anak kecil. Anak kecil itu putranya Pak Guru. Anak kecil itu putranya Pak Guru. Dari nomor 1 dan nomor 2 itu ada isim isyarah yang berbeda. Kenapa berbeda? Hada dan hadhihi
Ada mudaka. Hadza menggunakan hadza karena objek yang ditunjuk Mudaka. Kemudian nomor 2 nama hari Muannas. karena muannas. Untuk dzalika itu untuk benda yang jauh. Mudaka. Toib. Untuk selanjutnya kita masuk ke bahasan yang kedua tentang harfu jar. Pada bahasan sebelumnya di dars-dars awal harfu jar, huruf-huruf jar yang sudah kita kenal itu fungsinya mengkasrohkan kata sebelumnya sesudahnya. Jadi dari kita bu menjadi fi kitabi. Nah, di dars ke-8 ini kita akan menemukan beberapa kata yang apabila walaupun sudah didahului huruf jar, dia tidak berubah, dia tetap pada harokat fathah. Nah, kata ini dengan syarat kata ini berakhiran alif, baik alif yang lurus atau alif yang bengkok. bengkok. Bisa kasih contoh satu? Al-mustasfa. Kata al-mustasfa ini walaupun dia didahului oleh huruf jar, dia tetap tidak akan berubah menjadi al-mustasfi. Misalnya fil mustasfa, bukan fil mustasfi. Kata yang lain misalnya nama orang Musa. Nama orang yang berakhiran alif. Misalnya buku atau kitabnya Musa menjadi kitabu. Gimana untuk menyatakan kitabnya Musa? Ada kitabu lil Musa. Yang mudah-mudah pilih gimana syaratnya? Benda yang dimiliki Tidak boleh beralif lam. tidak beralif lam, Tidak boleh tanwin. pemiliknya Kasroh. Tapi karena ini pemiliknya dia berakhiran harokat alif, maka dia tetap seperti ini. Kitabu Musa. Ya, yang insya Allah terakhir ini sama fungsinya dengan huruf jar, yaitu kata hal kholfa dan amama. Nah, kata ini punya arti di belakang dan di depan. Nah, kedua kata ini sama fungsinya dengan huruf jar yang sudah kita pelajari, yaitu merubah kata yang sesudahnya itu menjadi kasroh. Misalnya di depan masjid, amamal masjid. Demikian yang sedikit yang bisa disampaikan, mengingat waktunya terbatas dan dibatasi. Dan tidak ada sesi tanya jawab. Kita tutup dengan doa kafaratul masjid. Subhanallah wa bihamdihi, Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. dan maaf barangkali ada dari kita yang mau
merespon, silakan merespon, tidak dengan angka, tapi silakan dengan nasihat. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasihat, bingung nasihat. Baik. Oke, jadi ada sebuah perkataan likulli syai'in aw likulli amrin ahlun fas'alu ahlahu likulli syai'. Jadi setiap perkara itu, setiap hal itu pasti ada orang yang terbiasa dengan hal tersebut. Maka jika kita ingin berkonsultasi, bertanya perihal suatu hal, jika kita tidak bisa, maka tanyalah kepada orang yang ahli, orang yang terbiasa. Nah, itu nggak bisa dibohongi. Orang yang terbiasa dalam mengajar dengan orang yang tidak biasa dengan mengajar. Nah, ya, seperti biasa, kita akan mengulas harapannya agar bisa terambil faidah untuk kita semua, bisa untuk perbaikan untuk kedepannya, sehingga kita bisa meminimalisir atau menghindari kesalahan-kesalahan yang mungkin, kekurangan-kekurangan yang mungkin bisa terjadi oleh kita ke depannya. Nah, secara keseluruhan, ya tentu bisa lihat sendiri, pengalaman memang tidak bisa dibohongi kan. Nah, mengajar, pengalaman mengajar Pak Abdul Rahim dengan anak jauh lebih banyak beliau, maka nggak bisa dibohongi dari segi apa, pengalaman. Nah, ya, beberapa hal yang mungkin kita bisa ambil pelajaran di sini adalah, pertama, ini bisa antum tiru ya Pak, yaitu terkait preview materi, yaitu penyampaian secara umum terhadap materi-materi sebelumnya jika kita mau memasuki pembahasan baru. Jadi contoh dalam belajar bahasa Arab, ini setiap daras ibarat mata rantainya, selalu menggait pada rantai-rantai sebelumnya, membawa rantai-rantai sebelumnya. Maka kurang tepat jika kita membahas dalam bahasa Arab satu pembahasan, tiba-tiba langsung kita sampaikan tanpa melibatkan yang sebelumnya. Nah, jadi nilai plus Pak Abdul Rahim adalah seperti yang kita telah bahas, yaitu menyampaikan dulu kondisi atau materi-materi yang pernah kita bahas sebelumnya. Dari yang melihat penyampaian yang di daras pertama, daras kedua, daras ketiga, dan kejadian-kejadian sampai daras yang ketujuh. Ini untuk mempersiapkan lebih siap lagi dari segi pemahaman si talib sebelum diajak ke pembahasan yang baru. Dan ini bisa untuk tiru manakala untuk mengajar. Nah, kemudian yang kedua, yaitu penguasaan materi. Jadi setiap kita ingin menyampaikan materi, ini diusahakan agar kita menguasai materi yang ingin kita sampaikan. Jangan sampai kita ingin menyampaikan materi namun dengan pemahaman yang masih ala kadarnya. Ini akan menjadi sebuah kekurangan atau menjadi sebuah hal yang tidak bermanfaat. Karena apa? Orang yang nggak bisa atau menguasai sesuatu ini tidak akan pernah bisa memberi. Yaitu liman la yamliku syai' la yu'ti. Orang yang nggak punya sesuatu pasti nggak bakal bisa memberi. Kita gimana mau ngasih ilmu sementara kita belum punya ilmunya? Maka ketika kita ingin ngajar suatu hal, maka persiapkan dulu secara matang apa yang kita sampaikan. Nah, termasuk ke depan ketika antum ingin maju, misalkan dapat daras berapa, siapkan dulu secara matang. Jangan gampangin atau nggak apa-apa, yang penting maju. Jadi jangan hanya sebatas menggugurkan kewajiban khutbah Jumat, jangan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi jadikan momen ini agar kita bisa menyampaikan manfaat secara banyak, secara utuh kepada orang yang mendengar. Nah,
perlu kita koreksi. Adapun setelah ini adalah apa? Kurang tepat dari segi ini pengucapan makharijul huruf. Yang ini juga terjadi teman-teman sebelumnya. Seperti apa? Isyarah itu sering disebut dengan isarah. Disebut dengan apa? Isarah. Terus kemudian syamsiyah tadi diucapkan 2 kali dengan samsiyah. Jadi dua-duanya menggunakan syin. Termasuk mustashfa tadi dahului dengan mustasfa. Harusnya apa? Mustashfa. Itu dari segi kekeliruan dalam pengucapan. Nah, kita seorang dai ke depan jangan sampai kita jatuh pada kesalahan-kesalahan dasar seperti ini. Atau kalau memang kita tahu kapasitas kita belum bisa, contoh paling sering bacaan Al-Quran. Jadi nggak semua dai, nggak semua ustadz ini memiliki kemampuan dalam baca Quran ini baik. Terkadang ada jemaah yang bacaannya lebih baik daripada dai tersebut. Nah, nggak ada salahnya jika kita misalkan jadi khatib Jumat, kita tahu bacaan kita masih standar misalkan, tapi ada jemaah yang bacaannya kemungkinan lebih bagus kita kenal, maka persilahkan orang tersebut apa untuk maju jadi imam. Terkadang banyak imam atau khatib yang suka gengsi, ya dia pikir jadi khatib, namun ketika maju ke depan untuk jadi imam bacaannya apa? Rusak. Nah, ini jangan sampai demikian. Kalau kita memang tak bisa, kita belajar. Kalau memang masih belum bisa, maka serahkan kepada ahli. Jadi hal-hal seperti ini juga kita harus persiapkan, hindari sebelum kita terjun ke lapangan. Nah, kemudian berikutnya ada selain kesalahan tulis, ini kekeliruan sebut kesalahan dalam pengucapan adalah kekeliruan dalam penulisan. Yang mana yang salah? Nah, Musa harusnya dengan wow, bukan Musa, tapi apa? Musa. Nah, terus apa lagi? Apa lagi? Nah, ama pada hamzah kotak pada ama. Harusnya ama itu menggunakan apa? Hamzah qat'i, ada kepala hamzahnya. Nah, ini hendaknya kita hindari ke depannya. Nah, kemudian berikutnya nilai plus yang tadi ditampilkan Pak Abdurrahim, yang mana ini sebelumnya belum pernah ditemukan dari tulab yang maju, adalah dari segi penyampaian istilah atau ungkapan-ungkapan dalam bahasa Arab yang lebih fasih daripada yang lainnya. Seperti iqra, ana aqra, undur ila as-sabha, ana aqra wa antum taktubun. Banyak kan sebelum-sebelumnya masih apa? Libet ya kan? Tapi tadi dokter lebih bagus. Nah, barakallahu. Kemudian ini juga bisa ambil faedah dari tampilnya beliau tadi adalah apa? Kemampuan pengkondisian waktu. Jadi di awal terlihat ketika penyampaian hamzah wasal, Abdurrahim panjang ya kan? Panjang penyampaiannya. Namun ketika Anda sampaikan, dipersingkat waktunya, pembahasan berikutnya apa? Secukupnya intinya. Nah, inilah yang antum perlu tiru dalam sebuah forum, kesempatan yang antum miliki, khutbah Jumat kah, ceramah kah, misalkan, atau daras kah. Kalau memang waktu terbatas, maka pilihlah hal-hal yang apa? Yang pentingnya saja. Di awal memang kita kadang kepanjangan, namun kalau jika lihat waktu sisa 5 menit, maka aku harus berpikir apa yang kira-kira paling penting dari hal-hal penting lainnya. Maka tadi beliau menyampaikan huruf jar, setelahnya ada alif, itu singkat, kemudian khalfah dan amamah juga singkat untuk efisiensi waktu. Nah, tema kuliah ini bagus, insyaallah ta'ala, dan ini bisa diambil ibrahnya oleh teman-teman lain. Mudah-mudahan kita ke depan semakin dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk bisa melatih diri kita dalam tampil ke depan dalam bahasa Arab tersebut, khitabah, latihan belajar, latihan bicara, atau dalam bahasa Inggris tadi apa? Public speaking. Ya, kita lanjut saja dengan Syagus. Nah, 20 menit bagus. Sekarang jawabannya ke keempat.
Kesempatan untuk antum jarum panjang kanan 8. Tapi ini kecepatan 10 menit ternyata ya. 5 menit ya. Nah, kecepatan 5 menit. Nah, dari jarum panjang ke 4 sampai ke 8. Barakallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulan ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Salaman tasliman katsiran. Baik, pada kesempatan kali ini Ana dikasih kesempatan untuk mengulas kembali apa yang sudah dibahas oleh Ustaz kita kemarin. Kita akan mengulas kembali tentang pembahasan dars yang ke-8 atau dars ke-9, yang mana di dars yang ke-8 ini poin penting dari pembahasan dars ke-8 itu sebenarnya ada 3 poin. Langsung saja kita bawa pembahasan yang pertama untuk mempersingkat waktu. Jadi Pak, di dars-dars sebelumnya kita dituntut oleh penulis mengenal sebuah kalimat yang semuanya diawali dari kata tunjuk atau isim isyarah. Jadi sebelumnya dari dars ke-1 sampai ke dars yang 7 kita pasti menemukan kalimat yang berawal kata tunjuk atau isim isyarah, tapi tidak ditambahi kata alif lam sesudahnya. Jadi secara makna masih menerjemahkannya secara berurutan. Jadi ini intinya ini masjid. Tapi di dars yang ke-8 ini kita diajarkan sesuatu yang baru atau ilmu yang baru, bahwasanya nanti di sini ada sebuah faedah baru. Jadi setelah isim isyarah kita diajarkan hadal masjidu. Jadi maksudnya penulis ketika setelah ada kata isim isyarah yang ditambahi kata alif lam, secara makna rumusnya adalah tinggal dibalik saja, yaitu masjid ini. Jadi untuk ketika menjumpai kalimat-kalimat di tamrin atau hibah-hibah juga tinggal rumusnya tinggal dibalik saja. Insya Allah mudah dipahami. Kira-kira ada sesuatu yang ditanyakan tentang penjelasan? Atau kita gini aja, langsung ke keyword ke takdir yang halaman 43. Silakan dibuka dulu. Sudah Pak?
Di sini tamrin asalis anak al-aqra wa antum tukarirunnya, coba diulang. Iqra al-misala al-atiyah summa hawil al-jumala al-atiyata mislahu. Apa maknanya, Pak? Bacalah contoh berikut ini, kemudian rubahlah kalimat-kalimat berikut ini seperti contoh. Bacalah contoh-contoh berikut ini, kemudian rubahlah kalimat berikut ini seperti contoh. Di sini kita disuguhkan sebuah contoh. Hadza kitabu. Jadi contoh mudah ya. Jadi maknanya apa, Pak? Ini kitab. Tapi kita ketika menjumpai ada penambahan kata alif lam setelah isim isyarah, maknanya secara otomatis kita balik. Jadi kitab ini milik Muhammad. Pak Gun coba sebagai contoh aja. Dari awal ya. Enggak gini. Masjid ini coba untuk terjemahkan. Masjid ini. Masjid ini enggak Terjemahkan kan? Benar. kan pembahasannya kita setelah isim isyarah ada alif lam. Masjid ini lah. Coba untuk ini maksud translate ini pembahasan kita ini. Iya benar. Hadal kitab Oh. di Muhammad. Pena ini Pena ini. Hadza qalamun. ada Qalamun. Oh, pena ini. Oh, hadzal qalamun. Qalamu. Abaska sekolah itu Itu. sekolah itu kenapa pakai tilka Ustaz? Kenapa itu muannas? Sabar. Mobil itu jadi intinya pembahasan di dasar 8 poin yang pertama itu setelah isim isyarah kemudian ada penambahan kata alif lam secara makna tinggal dibalik. Itu poin pertama. Terus yang kedua poin untuk membersihkan tato, semua kata yang sebelumnya sudah dibahas. Jadi dari dars 1 sampai ke dars 7 kita sudah diajarkan tentang beberapa huruf jar. Huruf jar ada 5. Abaskan terus. Bila, si, min, ala, samali. 5 ya. Nah, terus kemudian kita digiring lagi di sini di dars 8. Diajarkan Mengbola. Kalau fungsi huruf jar yang sebelumnya sudah kita pelajari adalah merubah kata sesudahnya menjadi huruf. Tapi ketika di dars yang ke-8 kita menemukan sebuah kata yang teguh dengan pendiriannya, yaitu dengan syarat di belakangnya ada huruf Alif. Contohnya al-mustasfa. Jadi di sini poin pentingnya meskipun kata al-mustasfa didahului dengan harfun jar,
tapi dia teguh dengan pendiriannya. Jadi kenapa rumusnya di sini kenapa tidak berubah menjadi kasroh meskipun ada huruf jar? Jadi poin pentingnya di sini, Pak. Jadi setiap kita menjumpai kata yang di akhirnya huruf alif, maka pendiriannya tetap dia harokatnya tetap fathah meskipun ada huruf jar. Itu poin yang kedua. Masih lama Ustaz. Masih lama Ustaz. 10 menit, 15 menit lagi. Masya Allah. Buru-buru tenang aja. Sekarang gini deh untuk menambah waktu. Dari satu sampai ke belakang kita bermain sedikit tawaf ya. Untuk latihan yang pertama tentang alif lam ini, anak tunjuk dari Baska sampai ke Saiman, kemudian berurutan. Antum tunjuk ke Saiman dari bahasa Indonesia dulu ke bahasa Arab tentang latihan yang tadi alif lam. Contohnya tadi kayak ini masjid, hadal masjidun. Tapi ketika masjid ini, berarti kan hadal masjidun. Untuk memperjelas saja. Coba. Ini yang alif lam apa? Alif lam. Ya dua pembahasannya dua. Pulpen ini. Pulpen ini. Ini meja ini. Ada. Apa salah satu? Salah satu. Oh, salah satu. Oh, Jadi pertanyaannya kalau bisa menjebak. Salah satu. Menjebak tuh artinya gini. Contohnya muzakkar, muannas dibedakan. Jadi contohnya itu mobil. Kalau itu mobil kan mobilnya kan muannas. Pasti jawabannya kan tilka sayyaratu. Jadi menjebak. Jangan yang polos-polos aja. Kalau polos mudah-mudahan bisa semuanya. jangan polos, bisa Telur ini. telur ini hadat baidotu. Hadat baidotu. Hadat Baidotun. Kan baidotun. Oh iya. Hadihi baidotu. Hadihi baidotu. Ini baru menjebak benar. Oh iya. Hadihi. Lanjut saya. Ya. Ini apa ya? Ini ayam betina. Ini ayam betina. Hadihid darajatu. Derajat dong. Derajat. Sepeda. Darajat. Dajajat. Menjebak ya sih. Dajajat. Jadi ini untuk latihan yang kita sering loh dikasih sama pertanyaan semua pertanyaan menjebak semua. Nggak bisa ketika di ujian perasaan mudah tapi kok susah. Iya benar sih. Karena dibolak-balik. Iya. Itu kelebihan Ustaz kita. Kelebihan Ustaz. Dinilai Ustaz. Yang nggak punya sepele tapi ketika ujian Susah. Iya benar. Contoh saya. Nah, sini. Tas ini. Hakibatan. Adihi hakibatu. Mumtaz. Ini jam. Hadi saatun. Ini jam lah. Nah, itu. Ya benar ini jam. Kan kalau
ada penambahan alif lam. Kayak salah ini depannya pendek atau belakang? Depannya pendek atau belakang? Hadis sa'atu. Tuh kan panjang pendek yang salah. Hadis sa'atu. Hadis Sabrina. Ini boleh yang pakai alif, Pak? Boleh bebas. Alif di belakangnya maksudnya. Mungkin karena waktunya kita langsung ke poin yang ketiga. Jadi pembahasan yang ketiga di dars yang dars yang ke-8 ini di poin ketiga yang perlu kita tekankan adalah semua kata yang didahului dengan kata amama maka fungsinya akan berubah menjadi kasroh. Amama masjid. Jadi semua kata yang didahului dengan kata amama atau khalfa secara otomatis merubah huruf sesudahnya menjadi kasroh. Mungkin itu aja yang kan banyak tidak. Khalfa. Ya satu lagi khalfa. Terus. Apa sih? Oh, kalau ada huruf alif tetap ya. Jadi fungsinya ini sebagai sama seperti huruf jar. Jadi semua kata apapun yang didahului dengan kata amama atau khalfa maka berubah menjadi kasroh. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Luar biasa. Mungkin itu aja. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cair ya. Ya, seperti biasa tadi juga kita akan ambil beberapa faedah atau juga ibrah yang kita bisa petik dari tampilan Syekh Agus tadi, agar harapannya kita bisa terhindar pula dari kesalahan yang sama atau kita mengambil manfaat dari kelebihan yang beliau paparkan tadi. Nah, pertama apa? Nafas. Jelas ini penyakit yang terus berulang dari kita kebanyakan. Dari di awal sampai sepertiga awal itu kalau antum perhatikan Syekh Agus megang spidol itu ibarat gempa 7 skala Richter. Sangat gemeteran ya kan? Nah ini itu perlu kebiasaan sehingga apa? Jangan sampai ketika tampil ke depan ini nervous. Efeknya apa nanti? Tetap orang kalau nervousnya berlebihan, materi yang sudah dipersiapkan blank semuanya. Jadi ini masih latihan, belum ke forum utama nanti. Nah, jadi nervous kita perlu latih dengan perbanyak jam terbang. Ya, terus kemudian
sama seperti yang sebelum-sebelumnya, kesalahan-kesalahan dalam penyebutan ini juga masih terus terulang seperti ada, kita, bu, sahih kata ini, kata harusnya apa? Ada, kita pun. Terus kemudian salah dari tulang ini kurang terdeteksi. Pak Agun tadi salah, terdeteksi langsung lompat ke Abu Aska. Abu Aska salah juga nggak terdeteksi, langsung ke Syekh Akbar. Apalagi tadi kan, nah, kita jadi seorang guru ini halnya orang yang menjadi pertama kali yang mengetahui kesalahan murid sebelum murid-murid lain tahu kesalahan talib tersebut. Jadi ada seorang guru yang lebih tahu duluan kesalahan seorang talib sebelum talib lain yang mengetahui. Nah, jadi jangan sampai ada talib antum yang salah, ini banyak terluput dari antum, sehingga bagaimana kita mau mengkoreksi sementara kesalahan-kesalahan tersebut kita aja nggak tahu. Nah, kemudian ketika penyampaian perintah itu kurang sampai titik murid itu benar-benar paham. Pak Agung tadi disuruh ngapain atau paham kan? Bingung ya. Abu Aska tuh paham gak ketika ke Syekh Iman apa mau baca apa paham ya kan? Kenapa? Ini kurang sampai titik bahwasanya murid itu betul-betul paham. Nah, kita ketika ingin memberikan instruksi A, B, C, baik tugas ataupun apapun, kita pastikan murid kita tuh betul-betul baru paham, betul-betul sudah paham, baru kita lepas, baru kita serahkan tugas tersebut kepada murid. Jangan murid belum paham, kita udah ayo. Nah, ini kan baik bagi murid. Nah, terus kemudian ini seperti beberapa talib waktu itu ketika mengajar diusahakan bedakan ketika kita ngerumpi atau ngeriung. Pertama, gunakan bahasa yang baku sebanyak mungkin daripada bahasa sehari-hari, karena telinga kita ini sudah terbiasa ketika bicara sesama atau di luar forum ini dengan bahasa sehari-hari, dan telinga kita sudah terbiasa ketika di forum resmi ini mendengarkan bahasa yang baku, sehingga agak aneh ketika kita duduk di forum resmi seandainya namun ada kata-kata yang tidak baku asing di telinga kita. Maka sebisa mungkin ketika kita maju ke depan, usahakan gunakan bahasa yang baku dan bedakan ketika kita sedang bicara di kursi situ, jangan bicara di sini. Tadi aku lebih pro atau lebih kira-kira sedang menghadap guru yang sedang ngajar atau teman ketika sambil ngopi. Nah, itu teman-teman mengatakan ini aku sedang berhadapan teman yang sedang duduk di forum sambil ngopi. Harusnya kita posisikan betul-betul ketika sedang mengajar. Nah, terus kemudian ada satu lagi yang kita garis bawahi, yaitu sifat ajalah. Apa sih ajalah? Tergesa-gesa. Ini dalam mengajar juga perlu kita hindari. Apa indikasi dari sifat ajalah tadi Syekh Agus? Yaitu buru-buru banget. Padahal waktu itu masih luas, masih banyak. Biasanya teman-teman kekurangan waktu kalau beliau kecepatan kebanyakan waktu, sehingga apa? Muncul terulang-ulang kalimat, udah mungkin gitu aja ya, mungkin gitu aja ya, mungkin gitu aja ya, itu terulang terus. Dan itu harus manfaatkan, jangan sampai kelebihan, juga jangan sampai apa? Terlalu pangkas, terlalu cepat, itu juga kurang baik. Jadi ajalah ini hendaknya kita hindari, perlu kesabaran dalam mengajar. Nah, mudah-mudahan dari perform dari dua teman kita bisa diambil manfaatnya. Kita istirahat dulu 5 menit saja. Silakan yang mau ke kamar kecil.